Pencerahan dari Gurunda dosen Dr. KHM Anwar LC, Jum'ai, PMM, ST. Jangan wala taksa, jangan malas-malas. Olahraga, kayak belajar, kayak ya kan, ngapalin kayak apa saja, sungguh-sungguh, jangan malas. Kenapa? Gak boleh malas-malas. Wala taku ghafila, jangan kamu menjadi orang yang menganggap enteng. Ghafil itu artinya menganggap enteng, menganggap remeh, ya kan? Maka panadamatul uqbah, kelak kita akan merasakan menyesal. Ya namanya menyesal ya nanti. Kalau di depan bukan menyesal namanya kan, soteu namanya, menyesal. Itu bagi orang yang bermalas-malasan. Yang kedua, masih dalam apa itu nasihat syair, apa syairnya cukup bagus ini. Nah, ini. Kamu idza anta lam tazra, apabila kamu nggak mau bercocok tanam. Idza anta lam tazra, apabila kamu nggak mau bercocok tanam, kemudian kamu melihat orang yang sedang panen, maka kita akan betul merasakan penyesalan yang sangat dalam di saat orang-orang bersungguh-sungguh mau belajar, mau melakukan yang terbaik, kita nggak ikut. Begitu mereka sudah panen, kita akan menggigit jari, penyesalan yang sangat dalam. Itu yang kedua. Idza anta lam tazra wa absarta hasida fanadamatul uqbah liman yatakasalu. Yang ketiga, masih dalam syair juga yang cukup bagus. Apa syair yang cukup bagus itu adalah kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Wala takun jahilan, jangan kamu menjadi orang bodoh, ya kan? Jadi orang alim itu perintah, larangan jangan jadi orang bodoh. Wala takun salisan, ya, jangan menjadi orang yang ketiga. Ketiga itu apa? Dia nggak tahu, dia juga bodoh, tapi dia yang sok tahu. Nah, yang sok tahu itu berarti dia akan sesat dirinya dan menyesatkan orang lain. Maka jangan sampai yang seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang kaitannya dengan tausiah saya tadi, Pak Zainul ada request pesan tentang apa tadi Pak? Husnul Khotimah apa Su'ul Khotimah? Husnul Khotimah itu orang yang ketika di penghujung hayatnya itu benar-benar dalam keadaan yang baik. Husnul Khotimah dan bahas setiap orang, karena begitu dia sudah hendak didatangi malaikat Israel, sudah disambut dengan apa itu, bocor alus kalau bahasa sekarang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kalau yang su'ul khatimah, ya, dia akhir hayatnya itu benar-benar dalam keadaan susah, menderita. Salah satu di antara ciri indikator orang yang su'ul khatimah adalah orang yang masih meninggalkan sejumlah kesalahan kepada orang lain. Itu namanya hak adami. Ketika orang hendak menyembuskan nafas terakhir, kok masih ada dusta, masih ada dendam, masih ada rasa sakit kepada orang lain, maka ini pun juga menjadi salah satu ciri bahwa orang itu adalah su'ul khatimah. Kenapa?
dirinya sendiri juga merasa salah, orang lain belum memaafkan kepada kita dan masih ada dendam. Nah, oleh karenanya hak adami inilah yang memang harus selalu kita bersihkan setiap saat, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka hendaknya selalu minta maaf, memberikan maaf. Jangan pelit jadi orang, minta maaf ogah, memberi maaf juga ogah, ya kan? Nah, ini bahaya nih. Dia ketika nanti sudah akhir, sudah nggak ada kesempatan lagi, baru dia akan mengalami yang namanya su'ul khotimah tadi. Nah, oleh karenanya mari di antara kita, karena kita ini muamalah ijtimaiyah, komunikasi interaksi sosial dalam kelas, dalam urusan kita belajar, mesti entah banyak entah sedikit ada hal yang tidak menyenangkan, ada kesalahan lah. Oleh sebab itu di antara kita perlu untuk berjiwa besar saling memaafkan. Kalau Allah saja yang mau memaafkan, dia maaf, masa iya kita yang banyak salah pun nggak mau saling memaafkan kan? Maka jawabannya sungguh terlalu. Nah, itu ya Pak Daniel terkait dengan pesan tadi. Saya pikir itu nanti kalau kebanyakan juga kasihan nanti kemana-mana. Cepat, tepat, padat, singkat, meresap. Insya Allah. Dari saya, Ibu Bapak, memang banyak salah pada saya. Ya, ngeselin. Ya. Dan itu manusiawi. Ya. Semuanya. Ya. Ya, karena itu adalah sunatullah, dinamika dalam kehidupan sebagai orang tua kepada anak tentunya, walaupun usianya beliau ini cukup senior, tapi dalam rangka sebagai anak ya Pak. Nah, tentunya kalian tidak usah minta maaf terlebih dahulu, dari lubuk hati yang paling dalam sudah memaafkan semua. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya sudah memaafkan semua. Karena memang orang belajar begitu. Wa'fu anhum wasfah, fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka, berjiwa besarlah kamu, karena memaafkan dan berlapang dada itu adalah berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, Nailah ya, Anubah ya, ya kamu baik-baik ya, rukun-rukun aja ya. Ya, Allah senang berbuat kebaikan. Itu sekedar apa namanya sambutan dari saya. Jangan lupakan diriku, karena aku tidak pernah melupakanmu. Kalau memang satu saat nanti ada waktu, ada kesempatan, silahkan minimal disapa, Pak Ustadz apa kabar, ya kan? Ya kalau boleh nanti walaupun sudah pindah di lanjutan 2, mungkin dosennya kan lain. Ya kalau bisa sih untuk apa itu grup kita ini jangan dilupakan lah, jangan dihapus lah. Ya kalau memang mau bikin grup baru nggak apa-apa. Karena memang yang sudah-sudah selama ini memang saya ada saja di antara mereka itu supaya silaturahim terus menerus. Itulah beberapa sepatah, 2 patah, 3 patah, banyak patah kata yang saya sampaikan. Semuanya sudah ada Ustaz di antara kita. Yang jelas saya yang harus banyak minta maaf kepada kalian semuanya, karena biasanya orang tua kan banyak salah kan, nggak ngelantur, nah begitu ya. Begitu saja Pak Zainal. Cukup? Ya, sudah jam 9. Ya, sudah menutup. Mari kita berdoa kepada Allah.